bunga teratai ya. Kalau zaman sekarang itu bunga yang dianggap suci juga oleh pemeluk agama Hindu pada saat itu ya. Jadi kemungkinan candi ini merupakan petirtaan atau pemandian suci ya. Kalau dilihat dari bentuk dari pancurannya maupun susunannya di candi induk ini, jadi seperti replika dari Gunung Mahameru yang ada di India ya. Jadi ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, salam sehat, damai, cerdas, jayalah Nusantaraku Indonesia. Ya, ketemu lagi di channel Blusukan ya, channel yang bertujuan untuk nguri-nguri sejarah ya, nguri-nguri atau mencari sisa-sisa peradaban leluhur ya, atau peninggalan dari benda cagar budaya ya yang ada di Jawa Timur ya, khususnya di Kota Raja Majapahit ya, seperti ini ya. Kita sekarang berada di Candi Tikus ya, sahabat Hamba TV. Jadi candi ini dikenal oleh masyarakat sekitar sampai sekarang ini dinamakan Candi Tikus. Namun menurut para ahli, jadi candi ini merupakan petirtaan ya, atau pemandian. Jadi pemandian dari masa kerajaan Majapahit ya. Jadi Candi Tikus ini dulu telah terkubur ya di dalam tanah dan ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs yang dilakukan berdasarkan laporan bupati yang pertama dari Mojokerto ya, yang bernama RAA Kromojoyo Adinegoro, tentang ditemukanlah miniatur candi ya yang ada di sebuah pemakaman umum ya, atau perkuburan rakyat. Jadi akhirnya setelah laporan dari Bapak Bupati, dilakukanlah pemugaran atau penggalian ya, secara berkala, secara bertahap dari pihak terkait ya, yang dilakukan pada tahun 1984 sampai 1985 oleh para ahli. Nama tikus itu hanya merupakan sebuah sebutan ya, atau nama yang dikaitkan masyarakat, yang konon pada saat ditemukan candi ini banyak sekali tikus-tikus yang berjumlah ribuan ya. Itu merupakan hama ya, hama tikus yang menyerang tanaman warga sekitar atau masyarakat Dusun Temon ya, desa Deno ya, Dusun Deno maksud saya, Dusun Deno, desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bahwasanya masyarakat sekitar itu mengalami gagal panen ya, atau puso ya. Puso itu yaitu tadi tanaman yang ada di sekitar Candi Tikus ini diserang atau dirusak oleh hama tikus ya. Makanya masyarakat sekitar ini melakukan pengejaran secara massal, sedangkan hama tikus itu larinya ke sebuah gundukan ataupun makam ya, dan digunakan makam umum ya. Jadi setelah dilakukan pengejaran dan setiap lubang yang ada itu digali, dan semua cenderung larinya ke sebuah makam. Setelah dilakukan penggalian secara terus menerus, akhirnya ditambahkanlah sebuah miniatur atau struktur ya, bata merah. Akhirnya temuan itu dilaporkanlah kepada Bupati Kromojoyo Adinegoro. Belum didapatkan sumber ya, informasi yang tertulis ya, yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa ya Candi Tikus atau petirtaan ini
dibangun. Akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad 13 sampai 14 Masehi. Karena dilihat dari miniatur ini, menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Dan juga bentuk candi tikus ini yang mirip sekali dengan petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan, tempat mandi keluarga raja. Namun, sebagian pakar yang lainnya berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air saja untuk keperluan penduduk daerah sekitar Trowulan. Namun menaranya yang berbentuk Mahameru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga difungsikan sebagai tempat pemujaan ya. Jadi susunannya ini seperti Gunung Mahameru yang ada di India, yaitu gunung besar yang dikelilingi oleh gunung-gunung kecil atau bukit-bukit kecil seperti yang ada di Candi Tikus ini ya. Di tengahnya itu ada candi besar dan dikelilingi oleh candi-candi kecil. Jadi bangunan Candi Tikus ini menyerupai petirtaan atau pemandian karena ada kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter kali 28,28 meter ini terbuat dari bata merah ya. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3-5 meter di permukaan tanah sekitarnya. Sedangkan di permukaan paling atas terdapat bangunan sekitar 75 cm ya, yang mengelilingi bangunan di sisi dalam. Ketika kita turun 1 meter terdapat bangunan lagi yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Jadi seperti altar, seperti bersap-sap ya sahabat Hamba TVI dimanapun Anda berada. Jadi bentuknya ini berukuran segi 4 ya. Di bilik kanan kiri itu juga ada bilik ya. Entah itu dulu untuk wanita, yang satu untuk pria, belum ada keterangan lebih lanjut ya. Ukurannya ini kurang lebih 3,5 kali 2 meter. Sedangkan kedalamannya sekitar 1,5. Sedangkan di pelipit yang mengelilingi candi ini banyak sekali berjajar ya pancuran-pancuran yang berbentuk bunga padma. Itu adalah bunga teratai ya kalau zaman sekarang, bunga yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Dan yang satu lagi itu berbentuk kepala makara. Itu merupakan hewan yang ada di dasar laut yang juga dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu. Makanya dengan dikaitkan dengan pancuran itu, maka ini merupakan bangunan suci atau pemandian suci ya, karena air yang keluar dari pancuran itu dianggap juga air yang suci menurut pemeluk agama Hindu pada saat itu. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa Candi Tikus dibangun melalui beberapa tahap. Kita lihat dalam pembangunan kaki candi, tahap pertama digunakan batu merah yang berukuran lebih besar ya. Sedangkan tahap kedua itu bata merahnya berukuran lebih kecil sedikit. Dengan kata lain bahwa bata merah yang berukuran lebih besar itu usianya lebih tua dibandingkan dengan bata yang berukuran lebih kecil. Ya, Majapahit hingga kini masih terus diteliti oleh beberapa arkeolog dan juga ilmuwan ya, beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di kota Raja Majapahit ini. Jejak sejarah yang bisa dilihat dari berbagai temuan-temuan yang ada di Kecamatan Trowulan khususnya Mojokerto ya. Banyak sekali candi-candi yang ditemukan atau situs-situs yang ditemukan. Jadi uniknya Candi Tikus ini sebagian besar itu temuannya itu ada di bawah tanah, di permukaan bawah tanah. Seperti ini ya sahabat Hamba TVI dimanapun Anda berada ya. Jadi di dalam kitab Negara Ketagama, Empu Prapanca mengatakan bahwa candi ini adalah tempat petirtaan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja tertentu.
Oke, sementara ini dulu ya sahabat Hamba TV dimanapun Anda berada. Semoga tayangan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil sejarahnya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat ya, ataupun gambar atau video yang tidak berkenan ya, mohon dimaafkan karena kita sudah semaksimal mungkin memberikan informasi atau edukasi kepada sahabat subscriber Hamba TV dimanapun Anda berada, agar anak cucu kita generasi muda milenial bisa sedikit melihat ya, sedikit mengetahui bahwasanya di Trowulan kota Raja Majapahit ini ada peninggalan leluhur kita, ada peninggalan sejarah cagar budaya nenek moyang kita yang patut kita sebagai generasi penerus wajiblah kita melestarikannya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Jadi Candi Tikus ini letaknya dari situs Kumitir yang beberapa bulan yang lalu ditemukan beratus-ratus kilometer ya, jadi 6 hektar ya bangunan keseluruhannya. Ini hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer saja dari situs Kumitir. Jadi ini ke arah baratnya situs Kumitir itu 100 kilometer, dan ke barat lagi itu sekitar 500 meter ada Candi Bajang Ratu. Jadi kalau kita kaitkan dengan lokasi situs Kumitir, bahwasanya di situ adalah menurut para ahli itu adalah pagar batas paling timur ya, ataupun ada yang menganalisa itu adalah pagar istana dari Priwengker ya, tapi itu masih menjadi perdebatan bagi para ahli ya, karena memang belum ada data yang lebih akurat lagi, karena itu hanya ditemukan pagar pembatas saja, belum lagi digali yang bagian tengahnya saja, seperti itu ya sahabat Hamba TV. Jadi kemungkinan Candi Tikus atau petirtaan ini ada hubungannya ya dengan situs Kumitir. Jadi bisa jadi ini adalah tempat pemandian dari kerabat-kerabat keraton atau kerabat raja, seperti itu sahabat Hamba TV. Jadi ini menghadap ke timur ya, menghadap ke utara. Jadi pintu masuknya itu di utara. Jadi untuk menuruni anak tangga ke sebuah petirtaan atau pemandian dari putri atau kerabat raja yang ada di Candi Tikus. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, hum santi, santi, Jangan lupa santi. subscribe, like, dan komen channel Hamba TV AE. Terima kasih.